Aturan protokol kesehatan di berbagai daerah penerapannya diatur dalam peraturan daerah masing-masing dan biasanya hukuman yang ada berupa denda administratif atau kerja sosial. Namun dalam perkembangannya banyak hukuman lain yang tidak sesuai dengan aturan. Kita cek faktanya bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, berbagai hal atau langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ada aturan mainnya, begitu juga dengan sanksi di masing-masing daerah termasuk tipe-tipe protokol kesehatan yang harus diterapkan. Kita lihat dasar umum atau dasar hukum yang pertama, pemirsa, ini adalah landasan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang akan mereka terapkan di daerah masing-masing berupa instruksi Presiden. Dalam informasi grafis yang pertama, pada Selasa 4 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam Inpres ini memang Presiden tidak menjelaskan secara resmi aspek apa saja yang harus diterapkan dan sanksinya apa saja. Karena mekanisme kerjanya adalah pemerintah membuat payung hukum, lalu detail secara teknis mekanismenya diserahkan kepada daerah masing-masing. Dalam hal ini diserahkan kepada gubernur dan wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati dengan wakil bupati. Tentu saja dengan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan pedoman teknis bagi pemerintah daerah. Kita lihat beberapa daerah yang juga sudah mulai menerapkan peraturan terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini. Yang pertama ada DKI Jakarta yang sudah 3 peraturan gubernur dikeluarkan setidaknya dalam 6 bulan ini untuk menangani pandemi corona. Yang pertama adalah regulasi untuk menindak individu atau perorangan yang tidak menggunakan masker. Sanksinya berupa denda progresif atau kerja sosial. Jika Anda kedapatan melanggar peraturan ini dengan tidak memakai masker, maka Anda akan dikenakan kerja sosial selama 1 jam. Namun apabila kedapatan lagi, kemudian disanksi lagi berlipat ganda menjadi 2 jam, begitu seterusnya hingga yang keempat kali Anda akan didenda kerja sosial selama 4 jam. Atau Anda bisa membayar denda administratif. Jika 1 kali melanggar dengan tidak memakai masker, maka denda pertama adalah Rp250.000 hingga akhirnya jika keempat kali Anda tertangkap tidak menggunakan masker di wilayah DKI Jakarta, dendanya adalah Rp1 juta. Ini untuk individu. Peraturan dari Gubernur DKI Jakarta juga dibuat untuk pelaku usaha. Denda progresifnya lebih bervariatif. Yang pertama, apabila dalam satu satuan usaha ditemukan kasus positif dari 1 orang saja, maka tempat usaha tersebut akan ditutup 1 kali 24 jam untuk tujuan disinfektasi. Sementara apabila melanggar protokol kesehatan 1 kali, ini yang pertama kalinya, maka akan ditutup 3 kali 24 jam, lagi-lagi untuk disinfektasi. Namun jika ternyata satuan usaha ini, pertokoan, restoran, ataupun mal, lagi-lagi kedapatan melanggar protokol kesehatan untuk kedua kalinya, maka tidak ditutup tapi akan dikenakan denda 50 juta dan jika 3 kali 100 juta, 4 kali 150 juta. Limitnya adalah 4 kali pelanggaran dengan denda 150 juta dan jika terlambat membayar denda ini lebih dari 7 hari, maka izin usahanya akan dicabut oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita lihat daerah lainnya di Pulau Jawa yaitu ada Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Untuk Jawa Barat memang penerapannya berbeda-beda di setiap 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Pemprov DKI atau Pemprov Jawa Barat menyerahkan kebijakan tersebut kepada masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor misalnya, relatif lebih ringan karena diberikan teguran lisan saja untuk pelanggar protokol kesehatan. Namun mereka harus melakukan kerja sosial dengan membersihkan sejumlah fasilitas umum dengan pengawasan dari Satpol PP setempat dan ada juga denda sebesar Rp50.000 hingga Rp250.000 tergantung tingkat pelanggarannya. Sementara di Jawa Timur, sanksi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur lebih bervariasi lagi dan cukup berbeda dengan daerah yang lainnya, yakni apabila warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan terutama tidak memakai masker dan berkerumun, maka data mereka akan dicatat terutama untuk warga Jawa Timur dan nantinya apabila mereka akan melakukan perpanjangan SIM maka akan ditangguhkan selama 6 bulan. Berlaku juga untuk perpanjangan atau pembuatan SKCK. Warga Jawa Timur bisa ditangguhkan pembuatan 2 surat ini, SIM dan juga SKCK. Kita lihat informasi grafis yang berikutnya. Kita sudah melihat variasi dari peraturan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga DKI
DKI Jakarta. Dan ternyata pemirsa selama 3 bulan saja dari Juni, tepatnya 5 Juni 2020 sampai 16 September 2020 untuk DKI Jakarta saja selama 3 bulan sudah menindak 164.000 warga. Ini hanya dari segi 2 kasus pelanggaran, yaitu tidak memakai masker dan berkerumun. Sekali lagi 164.000 warga. Dan dari angka ini uang kas di DKI Jakarta bertambah 2,4 miliar rupiah dari hasil denda warga yang melanggar protokol kesehatan. Tapi ternyata walaupun sejumlah daerah sudah menerapkan peraturan di daerahnya masing-masing, protokol kesehatan apa saja yang harus diterapkan dan sanksinya apa saja, terutama sanksi kerja sosial dan juga sanksi denda administratif, ada sejumlah daerah yang menerapkan sanksi-sanksi yang bisa dikatakan menimbulkan kontroversi begitu. Bahkan DKI Jakarta sendiri. Kita lihat informasi grafis berikutnya di Kota Jakarta Timur, di DKI Jakarta khususnya di Kota Jakarta Timur sempat viral di media sosial, yaitu warga yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker diminta untuk masuk ke dalam peti jenazah. Tujuannya untuk merefleksikan diri akan kematian agar mereka mau menerapkan protokol kesehatan dan mau memakai masker. Di Kabupaten Sidoarjo bahkan warga yang melanggar juga diminta untuk berdoa di makam korban COVID-19. Kurang lebih tujuannya sama seperti di Jakarta Timur, namun di Jawa Barat Kabupaten Cirebon lebih ke hukuman berupa fisik atau hukuman push up, dan di Kabupaten Bogor Jawa Barat ini kurang lebih sama dengan Jakarta Timur, warga diminta masuk ke dalam ambulans berisi keranda jenazah. Tujuannya untuk merefleksikan kematian agar mereka takut dengan COVID-19 dan mau menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya tujuan dari sanksi-sanksi yang bukan kerja sosial dan denda ini tujuannya sudah baik, namun tidak ada di dalam regulasi di masing-masing daerah ini, sehingga yang harus ditekankan adalah penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, baik itu aturan di tingkat kota kabupaten, provinsi, apalagi aturan yang lebih tinggi di tingkat pemerintah pusat. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Dade Salampesi. Nanti kita akan lihat dari perspektif ilmu psikologi sosial apakah sanksi-sanksi yang diberlakukan ini efektif untuk membuat masyarakat jerah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.